Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Jogoto Official Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dalam acara Wisdom ini, saya sangat bersyukur sama Bapak Ibu Saudara sekalian atas apa yang kita bisa dapatkan. Saya sudah meninggalkan 3 lagi rekaman Bapak Ibu terkait dengan pelajaran Alkitab kita. Anda bisa menyiapkan seluruh peralatan yang Anda butuhkan, Anda bisa mengulangnya, Anda akan belajar lebih baik lagi. Saya berdoa, biarlah Tuhan memberikan Bapak Ibu pengertian yang lebih dalam lagi. Saya juga akan mengajar yang lebih baik lagi, dan kita semua akan dibawa semakin mencintai Tuhan. Anugerah Tuhan limpah dalam hidup kita. Terima kasih Bapak Ibu untuk Anda semua yang sudah memberikan doa, daya, dan dana kepada kami. Kami akan menggunakan itu untuk kepentingan kerajaan sorga. Terpujilah nama Tuhan. Terlebih lagi Bapak Ibu, kami berdoa. Anda sedang mengalami sakit penyakit. Anda mengalami satu kelemahan dalam tubuh, Tuhan yang menyempurnakan, menyembuhkan itu, dan buat engkau bisa berlari lagi bagi Tuhan. Anda yang dikelilingi masalah tentang masalah keuangan, Tuhan memberikan kelebihan dalam hidup Anda supaya engkau bisa lepas dari semua ini. Anugerah Tuhan limpah dalam hidup Anda. Terlebih bagi Anda yang mengalami semua masalah kehidupan di muka bumi ini yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Tuhan yang baik itu, yang menjanjikan hal yang baik kepada Anda dan saya. Tuhan jugalah yang akan membebaskan Anda dari setiap masalah yang ada. Hanya engkau ikut Tuhan. Engkau percaya sama Tuhan, dan Tuhan akan menyelesaikan bagi hidup Anda. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu saja saya bisa katakan pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Terlebih lagi semuanya, terima kasih. Selamat menyaksikan acara ini. Shalom. Shalom saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Jogoto Official Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Hari ini kita membahas hal yang penting terkait dengan baptisan. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan sudah mengatakan pada Musa bagaimana cara mentahirkan lepra atau kusta. Bagaimana menghadapi orang yang kusta, bagaimana mentahirkannya, ditulis lengkap oleh Tuhan dan menggunakan beberapa barang. Kita membaca dalam Imamat yang ke-14. Imamat 14, ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, "Inilah yang harus dihukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Yang pertama, ia harus dibawa kepada imam. Dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam itu, penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram." Ada 2 Bapak Ibu. Ayat berikutnya, juga kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah dengan air yang mengalir. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air yang mengalir itu. Ayat 7. Kemudian dia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia, lalu burung itu hidup, haruslah dilepaskannya ke padang. Kalau Anda melihat ini, peristiwanya terjadi di mana imam mengambil burung, dan burung itu disembelih, dikorbankan di atas air yang mengalir. Setelah itu, air itu menjadi tahir. Tahir itu menjadi sebuah makna yang penuh dengan berkat, dan diambillah burung, hisop, kain kirmisi, dan kayu aras, celupkan ke dalam air itu, dan percikan 7 kali kepada orang tersebut yang kena kusta tadi. Maka dengan demikian orang itu akan ditahirkan, dan burung itu kemudian dilepaskan ke padang. Bapak Ibu, kisah itu kita ingat bahwa inilah perintah Tuhan kepada Musa di Perjanjian Lama. Tetapi kita tahu kita hidup sekarang di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, semua yang ada di Perjanjian Lama sudah menjadi satu konteks yang sudah ditebus dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Kita juga melihat, Bapak Ibu, dalam kitab Perjanjian Lama, di masalah di mana ada seorang sakit kusta bernama Naaman. Naaman adalah prajurit dari orang Aram, kepala pasukan dari orang Aram. Sakit kusta. Lalu Naaman itu diberitahu untuk pergi ke Israel, tapi rajanya tidak terlalu paham, rajanya yang menulis surat saja, minta pada Raja Israel untuk membebaskan Naaman dari sakit kusta.
Hal yang mustahil sebetulnya. Lalu Naaman pergi kepada Raja Israel dan menunjukkan suratnya, tetapi Raja Israel merasa ini adalah sebagai olok-olok saja. Ini hal yang menarik. Lalu pergilah Naaman mendengar kabar ada seorang nabi di sana namanya Elisa. Elisa itu menyuruh pada Naaman. Lihat konteksnya, ada nabi dan Naaman disuruh untuk membenamkan dirinya di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan setelah itu, Naaman ya pertamanya tidak mau, tapi terakhir dia mau, dan dia melihat keajaiban yang terjadi atas mujizat yang dibuat oleh Elisa. Tuhan menyembuhkan Naaman total. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Peristiwa ini dirangkum dalam Perjanjian Baru oleh Tuhan Yesus. Tuhan pergi ke sungai Yordan. Ada siapa di sana? Seorang imam, keturunan dari Imam Harun, imam besar, yang masih hidup hari itu, dan hari itu bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menolak tentu saja Bapak Ibu. Tapi akhirnya dia menerima setelah Tuhan berkata, "Tidak John. Sebab seharusnya seyogyanya engkau dan aku menggenapi seluruh rencana Allah." Itulah sebabnya baptisan yang kau buat dan saya buat hari ini. Itu akan menggenapi satu rencana Tuhan. Engkau dan saya akan mampu untuk melakukan seluruh rencana Tuhan. Bapak Ibu, itulah hal yang indah sekali. Apa yang terjadi? Kenapa harus dibaptis? Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan, dan setelah itu dia menggenapi satu nuansa bahwa seluruh air hari itu telah ditahirkan, telah menjadi kudus, telah dipakai untuk bisa mentahirkan orang yang sakit kusta. Kalau Anda berkata, Bapak Ibu, sakit kustanya apa nih? Sakit kusta secara fisik? Oh bukan. Kita adalah penderita kusta rohani, orang-orang penderita kusta rohani yang belum bertobat. Waktu kita sudah bertobat sama Tuhan Yesus, maka kita dibawa untuk dibenamkan dalam air. Dan hari itu Tuhan mengatakan, engkau sudah jadi tahir. Bapak Ibu, itulah yang terjadi dalam hidup Anda dan saya. Ini adalah satu hal yang menarik sekali. Itu sebabnya dalam ibadah, dalam legenda, dalam sebuah nuansa, dalam sebuah cerita dari abad berabad, kita mengerti bahwa baptisan itu adalah penting. Kita mengenal bahwa baptisan itu, aku membaptis engkau dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan dibenamkan dan akan bangkit bersama dengan Kristus. Konteks kata yang dipakai bukan lagi burung dengan burung. Nah, burung ini diambil dua Bapak Ibu. Satu diambil ditebus, dan satu lagi harus dikorbankan di atas air yang mengalir. Harus dua burung. Dua burung itu ziparim, artinya ziparim, im itu artinya jamak, ada dua, ziparim. Dua burung itu berfungsi untuk mentahirkan orang yang sakit kusta. Tetapi saat ini adalah seorang manusia. Tuhan Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan katakan, dari peristiwa di mana engkau dibenamkan dalam air, dalam nama Tuhan Yesus, kau akan dibangkitkan keluar. Hari itu engkau ditahirkan dari seluruh kesalahan yang telah terjadi dari zaman yang lampau, yang dapat pada satu lahir, yang dimiliki orang pada saat sebelum dia menerima Tuhan Yesus. Tuhan katakan, seluruhnya, semuanya akan menjadi tahir. Bapak Ibu, betapa indah peristiwa yang terjadi hari ini. Tuhan datang tidak untuk melawan perintah Tuhan yang ada di kitab Torah, tapi Tuhan datang sebagai penggenap dari perjanjian yang ada dalam PL. Bapak Ibu, itulah sebabnya semua yang tidak kudus, semua yang tidak bersih, semua yang kotor dalam kehidupan Anda disapu, ditahirkan. Engkau sudah menjadi tahir.
Nah, Bapak Ibu, selanjutnya menjadi tahir, saya jadi tahir hari ini, apa yang kau akan lakukan? Kita harus melakukan kehendak Tuhan. Kita harus melakukan rencana Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan untuk mengerti rencana Tuhan dan melakukan dengan segera apa rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup ini. Banyak orang berkata bahwa saya melakukan kehendak Tuhan, tapi dia sebetulnya fokusnya kepada bisnis. Bapak Ibu harus mengerti, bisnis kehidupan adalah merupakan sebuah imbuhan yang ditambahkan kepadamu. Tapi itu bukan yang pertama. Yang pertama adalah membawa diri kita untuk dekat sama Tuhan. Bapak Ibu, Ziparim sudah menjadi sebuah tonggak keyakinan orang Israel. Tetapi dalam Perjanjian Baru, hal itu diubahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan dibaptis dan masuk ke dalam air. Pada saat dia keluar, terbukalah sorga sambil ada suara dari sorga. Nah, Bapak Ibu, dari situlah genap seluruh rencana Tuhan yang terjadi dalam Tuhan Yesus. Makanya, kalau kita melihat hari ini, orang-orang yang telah dibaptis dalam Kristus, orang ini siap untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar, pekerjaan Tuhan yang luar biasa menuju pada akhirnya. Bapak Ibu, siapkah Anda sudah siap untuk maju bersama dengan Tuhan? Cepat berlari karena waktunya semakin singkat. Shalom.